Yang pertama kita lakukan di sini yaitu men-setting server HTTP. Pertama, menyambungkan switch ke server HTTP menggunakan kabel straight. Kemudian setting IP di desktop di IP configuration yaitu 192.168.7.2. Subnet masknya 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya 192.168.7.1. Nah, kemudian ke service, DHCP dimatikan, DNS-nya dimatikan. Kemudian berikutnya di server, DNS server sama menggunakan kabel straight. Kemudian masuk ke server DNS, ke IP configuration di desktop, IP address-nya 192.168.6.3, subnet masknya 255 sama. Untuk default gateway-nya 192.168.6.1. Masuk ke service, ke DNS-nya masukkan sesuai nama masing-masing. Jangan lupa dinyalakan, masukkan address untuk DNS-nya yaitu 168.7.2. Kemudian jangan lupa di add. Nah, lalu berikutnya masuk ke server DHCP, disambungkan dari server DHCP ke switch, lalu dari switch ke access point, masuk ke DHCP server di desktop IP configuration, masukkan IP-nya 192.168.5.2, default gateway-nya 5.1, untuk subnet masknya semua sama. Lalu di sini dimasukkan DNS servernya itu 192.168.6. Tadi berapa ya? 6.3. Kemudian masuk ke PCB yang ada di sebentar sebelum selesai, masuk ke service DHCP. Jangan lupa DHCP dinyalakan, default gateway-nya dimasukkan di sini 192.168.5.1. untuk DNS servernya IP DNS server. Lalu untuk start IP address-nya sama, diganti ke 3, maksimum number of user 10. Lalu jangan lupa di save. Kemudian masuk ke PCB. Pertama kita ganti dulu modulnya menggunakan WMP 300. Lalu jangan lupa dinyalakan. Lalu masuk ke desktop, masuk ke PC wireless, lalu ke connect, kemudian di refresh, lalu ditunggu. Nah, ketika sudah muncul default tinggal di connect. Lalu bisa dicek di IP configuration-nya, dia langsung masuk 192.168.5.3. Kemudian berikutnya untuk router, kita masukkan dulu, dimatikan dulu, masukkan port yang CGE karena kita menggunakan Giga. Lalu dinyalakan kembali menggunakan kabel straight, lalu pilih port yang gigabyte, konekkan ke router.
sebentar. Ya sama aja, balik. Kemudian masuk ke router, di CLI nya kita enable. Lalu setelah enable conft, lalu masukkan interface giga 0/0, lalu masukkan IP address-nya 192.168.5.1, subnet masknya 255. Setelah selesai di nosh, kemudian exit lagi, lalu bisa di show IP route. Nah, di sini sudah berhasil. Kemudian dari router 0 tadi disambungkan lagi menggunakan gigabyte ke switch yang ada di DNS server. Lalu itu masuk ke router 0 lagi, interface gigabyte-nya sekarang yang 1/0, masukkan IP address-nya 192.168.6 berapa tadi? 6.1.255. Lalu di nosh sama tadi juga, di exit dulu, kemudian show IP route. Nah, sekarang yang HTTP server itu sama, masukkan dulu di routernya, dimatikan, dimasukkan portnya yang CGE, kemudian dinyalakan, lalu tarik kabel. Sini setelah tarik kabel berhasil, masang kabel, masuk ke router 1, masuk ke CLI nya, kemudian enable conft interface G0/0, masukkan IP address nya 192.168.7.1, untuk subnet masknya sama 255.255.255.0. lalu jangan lupa nosh, kemudian exit lagi, nanti bisa show IP route. Nah, di sini sudah berhasil. Lalu berikutnya mengkonekkan antar router menggunakan kabel yang cross. Dari router 0 menggunakan port 2/0, dan di router 2 nya yang port 0/0, masuk ke router 0 nya, conft lagi, konfigurasi terminal, kemudian interface giga yang 2/0, masukkan IP address nya 192.168.3.2, lalu 255.255.255.0. Kemudian di nosh, lalu exit lagi sampai router, kemudian show IP route, berhasil. Kemudian di router 2 enable dulu konfigurasi terminal, kemudian masukkan interface. Oh ya, lupa, di router 2 ini ditambahkan dulu port yang giganya, jangan lupa dimatikan. Lalu jika sudah ditambahkan portnya, bisa dinyalakan kembali, masuk lagi ke CLI nya, ini loading. Ini no, masuk ke router, enable router, lalu konfigurasi terminal. Nah, di sini bisa masuk lagi ke interface gigabyte yang tadi 2/0, ini 0/0. IP address-nya yang 192.168
berapa tadi, 3.1. Untuk subnet masknya 255 255 255 titik 0. Lalu berikutnya no SH, kemudian exit lagi di sini show IP root. Nah, sudah terkoneksi, directly connected. Lalu masuk ke router 1 menggunakan kabel cross port yang 1/0, connect ke router 2 yang 1/0 juga. Lalu berikutnya masuk ke router 1 di konfigurasi terminal lagi, masuk ke interface 3 yang 1/0. IP address-nya 192.168.4.2. Kemudian subnet masknya 255 255 255.0. Lalu di enter, kemudian no SH, jangan lupa untuk merefresh dan exit, kemudian bisa show IP root. Mohon maaf. Nah, di router 1 sudah. Sekarang masuk yang di router 2 untuk setting yang 1/0 juga. Masuk ke konfigurasi terminal, kemudian interface giga 1/0, IP address-nya 192.168.4.1, subnet masknya 255 255 255.0. no SH, kemudian show IP root. Nah, di sini bisa dilihat sudah terkoneksi. Lanjut dari router 2 ke router 3 menggunakan kabel cross juga. Mohon maaf, di router 3 kita lihat dulu portnya belum ada. Masukkan dulu port yang giga, jangan lupa dimatikan terlebih dahulu. Kemudian setelah dimasukkan, portnya dinyalakan kembali. Kemudian pilih 2/0 GB Ethernet yang 0/0. Masuk ke router 2, kita ke konfig lagi, interface G2/0. Lalu IP address-nya 192.168.2.2, subnet masknya 255. Lalu di no SH, kemudian exit, lalu show IP root. Kemudian masuk ke router 3, no, lalu router di enter enable, konfigurasi terminal, lalu masuk ke interface G0/0, kemudian masukkan IP address-nya 192.168 di router 3. Seperti itu, 168.2.1.255.255.0, lalu enter, lalu no SH. Nah, sudah berubah, sudah berhasil. Kemudian exit, lalu show IP root. Kemudian di router 3, kemudian dari
Kemudian kita tarik kabel dulu dari router 3 ke switch 3. Menggunakan port yang Gigabyte Ethernet. Lalu setelah itu di router 3 masuk ke CLI nya, lalu di enable multi, masuk ke interface Giga yang 1/0. Setelah itu IP address 192.168.1.1 dengan subnet masknya 255. Lalu no sh, kemudian exit untuk show IP out. Nah, jika sudah, tarik kabel dari switch ke PC. Menggunakan port fast Ethernet. Kemudian jika sudah, masuk ke PC, kemudian ke desktop, IP konfigurasi secara statik. Lalu di sini dimasukkan 192.168.1.2. Untuk subnet masknya 255. Kemudian default gateway-nya 192.168.1.1. DNS servernya IP DNS server tadi 192.168.6.3. Kita telah membuat setting IP konfigurasinya.
berikutnya kita akan melakukan IP static untuk jaringan. Ini bisa masuk ke router, kemudian di config ada static. Saya sudah memasukkan untuk network address-nya, target tujuan, lalu melalui IP mana. Kemudian bisa masuk ke router 1, router 2 dulu. Di router 2 kita bisa ke static. Kemudian networknya 192 168 5.0. Exopnya lewat 192.168.3.2. Ini yang terakhir ada 192.168.1.0 lewat 192.2.1. Ini udah, ini router 2. Kemudian router 1 bisa masuk ke config lewat static. Nah di sini networknya 192, targetnya 168.6.0. Subnet masknya semua sama 25.000. Exop 192.1. Kemudian target jaringan berikutnya 192.168.5.0 melewati 4.1 lewat sini. 192.168.4.1. Titik 1.0 lewat 19 lewat 1. Kemudian untuk kesini lewat 4.0 jadi 1. Kemudian ini router 0 sudah, router 1 barusan sudah, router 2 sudah. Sekarang router 3.
masuk ke static, kemudian address atau tujuannya 192.168.7.0 sebelas masih 255 melewati 192.168.2.2.